Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya makan waktunya sebentar. Ada tugas dari pendidikan guru penggerak Pak untuk modul 3.1. Temanya itu adalah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi pada kesempatan ini saya mohon izin waktu dari Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan teknik pengambilan keputusan yang Bapak ambil selama Bapak memimpin. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus itu kan ada yang dilema etika, jadi dua-duanya sama benar, sama-sama punya nilai kebaikan atau bujukan moral. Jadi cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut bagaimana? Ini pertama nih ada beberapa kunci, ada pengambilan keputusan, kemudian ada dilema etika dan bujukan moral. Nah, itu yang saya baru tuh dengar bujukan moral ya. Jadi mungkin saya bisa memperkirakan aja dalam pengambilan keputusan itu ada lagi satu tadi, ada kata-kata bijaksana. Ya. Berarti kalau ada kata bijaksana itu berarti harus win-win solution. Betul. Gitu ya. Ya. Karena kalau pengambilan keputusan itu beda pengambilan keputusan kegiatan yang kita laksanakan dengan pengambilan keputusan seorang komandan tempur yang sedang perang, beda. Betul Pak. Kalau pengambilan keputusan di dunia kehidupan kita itu kan pengambilan keputusan yang memang di satu pihak menyelesaikan masalah tapi tidak meninggalkan masalah lain di tempat lain. Betul Pak. Ya, Iya. bijaksana di situ ya. Iya. Berarti itu dilema etika ya Pak ya. Jadi Iya. kadang-kadang dua-duanya baik, tapi mana yang harus dipilih oleh Bapak gitu kan? Ya, kadang-kadang tidak dua-duanya baik juga. Iya. Kalau harus ada pengambilan keputusan itu kalau harus ditentukan berdasarkan pilihan itu akan jadi dilema. Dilema etika. Tapi kalau pengambilan keputusan itu ditentukan berdasarkan ya ada daya dukungnya atau tidak, itu bukan dilema tapi tantangan gitu. Jadi kalau yang disebut menjadi dilema itu apabila dilaksanakan akan menimbulkan efek di sini, kalau tidak dilaksanakan akan menimbulkan efek di tempat lain. Seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan harus itu kan gaya tiap orang beda-beda. Kalau saya sih ketika kita mengambil keputusan karena kita bekerja dalam sistem dan kebijakan itu bukan hanya satu orang, maka kita harus melibatkan semua komponen yang ada di lingkungan kerja kita. Karena komponen-komponen tertentu yang bisa menentukan jalannya suatu pengambilan keputusan. Jadi tidak diambil sendiri. Kemudian kalau misalnya ini ada dilema etika, maka seorang pimpinan dia harus berada di tengah-tengah. Dia harus mempertimbangkan kiri kanan. Jadi kalau bahasa keren sekarang kan berpikir sistematik itulah ya. Kalau kita menyelesaikan masalah A, dampak ke B-nya gimana? Dampak ke C-nya gimana? Itu yang kita, ini yang menjadi dilema etika ketika menyangkut masalah keputusan. Contoh begini, ada seorang karyawan yang sudah sering tidak masuk. Nah, ini orang nggak masuk itu karena sakit. Itu kita tanya dulu ya keterangan ke dokter, fakta dulu. Jadi nyari data, setelah nyari data baru kita ambil keputusan. Kalau hanya individu kan mudah ya. Tapi kalau menyangkut keputusan lain, misalnya ketika kita harus melakukan suatu kegiatan di mana yang satu merasa perlu, yang satu tidak. Misalkan di SMA 2 kita perlu keputusan bahwa anak-anak ingin mengadakan tradisi basar setahun. Di sisi lain, basar itu menimbulkan dampak negatif
terhadap anak-anak. Ya. Ada anak-anak yang merasa dibully oleh kakak atasannya, anak-anak yang harus menjual tiket dengan target harus laku semua, yang akhirnya mereka minta ke orang tua. Di sisi lain ternyata Basar ini juga melatih anak-anak memanage suatu kegiatan, melatih perencanaan dan sebagainya. Kan ini dilema etika. Etika, betul. Itu dilema etika ya. Individu lawan kelompok besar. Iya, jadi yang dua-duanya punya sisi positif, punya sisi negatif. Gitu. Nah ini kan seorang pimpinan menurut saya nggak bisa sendiri memutuskan. Dia harus mencari banyak pendapat dari berbagai pihak, sehingga bisa diambil kesimpulan. Kalaupun kesimpulan itu adalah kesimpulan yang tidak menguntungkan, setidaknya atau maksudnya kalaupun kesimpulan itu adalah kesimpulan yang tetap mengandung efek negatif, setidaknya banyak orang yang mendukungnya. Dan banyak orang yang mendukungnya ya banyak orang yang bertanggung jawab nanti. Makanya misalnya untuk hal seperti ini saya merencanakan mengadakan forum group discussion, membahas secara formal, kemudian menjadi data akurat, dan hasil FGD itulah membantu seorang pimpinan untuk mengambil keputusan. Jadi menurut Bapak hal-hal apa saja Pak yang kira-kira paling efektif gitu untuk mengambil keputusan seperti kasus tadi? Ya itu, ketika kita mau mengambil keputusan ya kumpulkan dulu data. Kumpulkan data. Jadi selesai by data. Jadi pengambilan keputusan oleh data, bukan oleh perasaan, bukan oleh bisikan, bukan oleh bujukan moral, bukan. Ya. Kadang-kadang kan kita juga, nggak enak nih yang mengusulkan orang terdekat saya dan sebagainya, kan itu yang mengusulkan pimpinan dan sebagainya. Itu juga pimpinan itu harus punya pendirian juga di situ. Jadi, kalau menurut seorang pimpinan, saya amannya kalau melibatkan orang lain untuk mengambil keputusannya, itu lakukan. Berarti Bapak sebelum mengambil keputusan melakukan dulu, selain sesudah mengumpulkan fakta, berarti menginventaris data, kemudian menguji dulu ya Pak ya, iya, uji kelayakan sebelum diambil. Apakah data ini kita lakukan ya uji data, bisa dengan mengobservasi, bisa mewawancarai orangnya, bisa meminta pendapat orang lain secara personal gitu ya. Kumpulkan dulu pendapat orang secara berbeda. Kalau ternyata menimbulkan varian pendapat, ya udah kita diskusikan sama-sama. Nah, selama ini Pak, selama menjalankan kebijakan pengambilan keputusan, ada apa banyak tantangan yang Bapak hadapi? Kemudian bagaimana cara Bapak menghadapi tantangan tersebut? Supaya manusia hidup itu harus ada tantangan. Ya. Karena hanya tantanganlah yang membuat kita menjadi berpikir, darah menjadi mengalir, ya berjalan. Proses metabolisme lancar, proses penggantian sel lancar karena darah mengalir gitu. Nah itu biasanya dimotivasi oleh tantangan. Jadi kita harus melihat permasalahan itu, problema suatu kepemimpinan itu harus dilihat sebagai tantangan, bukan sebagai masalah. Seringkali orang melihat suatu kehidupan yang dihadapinya itu sebagai problem, padahal kalau dianggap sebagai problem itu akan menjadi beban. Tapi kalau dianggap sebagai tantangan itu akan membuat kita untuk berpikir dan terpacu untuk menyelesaikan masalah. Jadi bagi saya khususnya, masalah dalam kehidupan pasti ada, dan itu adalah tantangan, bukan masalah, untuk membuat kita lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah. Dan satu hal, seorang pimpinan itu menyelesaikan masalah bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk sistem. Oleh karena itu dia harus berpikirnya juga ke sistem juga. Jadi, mencari data secara sistematik, mencari alternatif penyelesaian sistematik juga. Berarti keputusan yang Bapak ambil itu banyak yang berbasis peraturan ya Pak ya? Jadi sesuai prosedur gitu Pak? Ya, jadi gini, dalam tatanan organisasi itu
Ya, kalau ada pimpinan berarti ada organisasi ya, ada organisasi, ada pimpinan. Dalam tatanan organisasi itu semua orang bergerak itu untuk mencapai goal atau cita-cita tujuan yang udah disepakati bersama. Nah, itu karena ini harus disepakati bersama dan sudah menjadi komitmen bersama, maka dibuatlah suatu tatanan gerak langkah yang sama. Salah satunya adalah aturan, gitu. Karena kan kalau nggak diatur, pedoman kita ini kemana? Jadi kita ada peraturan, ada SOP, ada undang-undang, ada tata tertib, dan yang semua itu harus dijaga oleh seorang yang namanya pemimpin, gitu. Supaya apa? Semuanya bisa tetap melangkah dalam satu gerbong yang sama, mencapai tujuan yang sama. Baik Pak. Nah Pak, pada saat pengambilan keputusan, apakah Bapak misalnya itu pada saat pengambilan keputusan ini harus diputuskan, apakah Bapak punya jadwal tersendiri, jadi tata laksana sendiri? Apakah pengambilan keputusan itu dilaksanakan pada tempat pada saat itu juga, atau butuh waktu misalnya itu jeda, atau bagaimana Pak setiap keputusan? Salah satu syarat pimpinan itu mengambil keputusan tidak boleh tergesa-gesa. Salah satunya syaratnya. Karena otak manusia itu, apalagi misalnya suatu masalah berat ya, ketika dia menerima kabar aja sih, otak itu langsung berpikirnya tidak terkontrol dengan baik karena terdorong oleh perasaan. Jadi dia tetap ketika ada masalah, ya kata saya juga, selain di medan perang mah iya, medan perang mah sudah nggak perlu pikir lagi ini tembak jangan kan. Daripada saya ditembak lebih baik saya nembak. Tapi dalam tatanan organisasi sipil kehidupan seperti ini, kita harus menimbang-nimbang. Jadi jangan langsung keputusan ya kali juga. Makanya kenapa kita harus mengidentifikasi masalah? Karena untuk menyusun jadwal penyelesaian masalahnya. Jadi seorang pimpinan begitu dia masuk ke instansi, yang ditanyakan apa? Masalah dulu. Ada masalah apa? Ada tantangan apa? Ada rencana apa? Baik, kita identifikasi, baru kita nyusun jadwal untuk tindakan, gitu. Apakah itu rencana mengambil data, penyelesaian. Jadi setiap pengambilan keputusan, jadi Bapak selalu ada jadwal tertentu gitu Pak. Jadi tidak langsung kalau apakah selalu Pak setiap kasus atau beberapa kasus saja gitu Bapak memiliki jadwal? Ya kan, kalau disebut permasalahan berarti hal-hal yang di luar perkiraan. Kalau yang sudah pasti, Pak saya hari ini ada tugas, ada undangan dari CISEP. Ya udah, saya putuskan ya berangkat. Berarti tergantung itu masalahnya ya Pak ya? Karena itu bukan masalah, gitu kan. Terus kan gitu kan. Nah, Pak, ini anak-anak nih di ruang, ini hujan besar Pak. Ruangan bocor, anak-anak kebocoran. Ya itu masalah, tapi harus diselesaikan segera. Ya udah pindahkan. Tapi kalau menyangkut, Pak kita akan ikut dalam kegiatan hari bersih, apakah kita setuju ikut? Ya tunda dulu, kita lihat dulu. Kita punya dana nggak untuk mendukung itu? Kemudian orang-orangnya udah siap nggak? Gitu. Pengetahuan anak-anaknya tentang bagaimana ikut terlibat hari bersih, bagaimana? Terus bagaimana peralatannya kan itu harus dipikirkan. Jadi Bapak melaksanakan atau mengambil keputusan itu, tata laksananya ya tergantung pada kasusnya ya Pak ya, kasus yang dihadapi atau masalahnya. Bobot tantangannya. Ya, pimpinan itu bukan Superman. Ya, jadi yang disebut pimpinan itu dia disebut berhasil kalau sudah bisa menggerakkan seluruh orang yang ada di sekitarnya, termasuk ikut serta menyelesaikan masalah. Jadi kalau dia menyelesaikan sendiri ya bukan menggerakkan, dia hanya merasa dirinya Superman. Sementara yang dibutuhkan kan super team. Jadi pimpinan yang baik itu pimpinan yang bisa menciptakan super team dengan kolaborasi di dalamnya, sinergisitas, kemudian mempunyai visi misi yang dipahami bersama.
komitmen bersama, termasuk pengambilan keputusan. Keberadaan lingkungan dan teman-teman di sekitar pimpinan itu membantu sekali seorang pimpinan untuk mengambil keputusan. Jadi selama pengambilan keputusan yang Bapak jalankan, itu Bapak selalu melibatkan tim gitu atau seseorang, juga beberapa faktor yang mendukung ya. Iya. Kalau bahasa saya itu, sok teman-teman bantu saya mengambil keputusan biar saya yang bertanggung jawab pada itu. Nah, terakhir Pak pertanyaannya. Selama Bapak menjadi pemimpin kemudian banyak mengambil keputusan, pasti kan ada hikmah tersendiri gitu yang Bapak ambil dari pengambilan keputusan yang Bapak sendiri ambil. Kira-kira apa saja Pak yang bisa di-sharing kepada saya khususnya yang lagi belajar? Kan pada dasarnya mah lingkungan kita itu adalah tempat kita kuliah. Teman-teman kita juga adalah guru kita, dosen kita. Jadi di lingkungan kita itu semua bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Sepertinya kelihatannya kehidupan itu begitu-begitu juga sih dari dulu zaman dulu. Tapi kan ada nuansa-nuansa yang berbeda dari waktu ke waktu. Karena yang dihadapi oleh kita itu kan bukan hanya benda mati, tapi kan orang-orang hidup. Orang-orang hidup itu kan dia punya pola pikir yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda terhadap masalah. Makanya kalau kita bicara ke filosofi ya, filosofi kebenaran itu yang disebut benar dan tidak benar itu apa? Kan pandangan orang, ya kan? Benar di satu wilayah belum tentu benar di wilayah lain. Begitupun dalam melihat kasus, menurut orang kacamata menurut orang ini tidak benar, mungkin kacamatanya beda. Menurut kita benar karena kacamatanya beda. Makanya tuh tugas kita itu mempersatukan persepsi. Jadi kalau ada masalah, ayo kita satukan sudut pandangnya dulu. Jangan main jebret salah benar. Dan pimpinan nggak bisa sendiri, karena dia harus punya banyak mata untuk dipertimbangkan. Maka nanti diharapkan dengan seperti itu muncullah keputusan yang bijaksana. Harus banyak mata, harus banyak faktor yang mendukung, kemudian juga banyak ada tim yang mendukung. Akhirnya keputusan yang Bapak ambil itu adalah suara dari beberapa faktor atau tim yang mendukung. Itu kan. Tapi tiap orang bisa beda-beda. Kan kalau melihat teori kepemimpinan itu ada kepemimpinan yang diktatoris, mandatoris, ada yang partisipatif dan sebagainya seperti itu. Tinggal dilihat aja mau Yulupi-nya gaya saya gimana. Kalau Bapak saya lihat sih selalu melibatkan tim, kemudian juga beberapa faktor dipertimbangkan, dan itu jadi pembelajaran yang sangat berarti buat saya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya banyak belajar dari wawancara ini. Oh iya, begitu kalau seandainya jadi pemimpin untuk mengambil keputusan. Barakallah Bapak, turun. Terima kasih. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.